Informasi kali ini yaitu tentang keputusan final Menpan RB dan BKN tenaga honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat-syarat seperti ini. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Ari Channel. Terima kasih sudah bergabung dengan Ari Channel ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Di video ini kita akan membahas tentang P3K ya. Kita kasih informasi terbaru setiap harinya. Oke teman-teman, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Tepatnya itu hari Senin tanggal 3 Februari 2025 itu sekitar jam 15.33 web, kurang lebihnya setengah 4 sore ya. Itu ada berita terbaru yaitu tentang keputusan final Menpan RB dan BKN tenaga honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat-syarat seperti ini. Jadi untuk teman-teman ya, pokoknya Ari Channel ini akan memberikan informasi terbaru tentang P3K. Nah, sebelum kita melanjutkan ke berita yang terbaru ya, ini tadi kan tanggal 3 ya, itu ada apa ya, demo besar-besaran ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahulah demonya itu tadi tentang apa dan untuk apa demo itu tadi ya. Jadi untuk teman-teman semuanya pastinya sudah mendengarlah informasi tentang demo itu tadi ya. Nah, enggak usah lama-lama, jadi ini ya penjelasannya. Begini ya untuk teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, pejuang P3K. Setelah penantian panjang, akhirnya kini kepastian nasib tenaga honorer non-database BKN memenuhi titik terang ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan menemui titik terang ya kepada tenaga honorer non-database. Tenaga honorer database BKN hampir kehilangan kesempatan setelah tidak masuk dalam kategori non-ASN yang akan diselamatkan melalui P3K paruh waktu. Hal tersebut telah termuat dalam aturan terbaru Menpan RB Rini Widiatini, yakni pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2024. Dalam dalam aturan tersebut telah disebutkan bahwa penyelamatan tenaga honorer melalui P3K paruh waktu tapi hanya akan dilakukan kepada kategori-kategori sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman biar tahu ya kategori-kategorinya itu apa saja. Nah, sebelum kita masuk ke kategori-kategori yang disebutkan oleh Menpan RB Rini Widiatini, kita intro sebentar. Jadi
ini ya teman-temanku pejuang P3K kategori-kategorinya. Yang pertama itu tenaga honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 namun gagal ya. Jadi teman-teman nanti ada peluang ya, ada kesempatan. Yang kedua itu tenaga honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lolos. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya baik kategori 1 maupun kategori 2 itu tadi ya, itu semuanya mempunyai peluang ya. Jadi untuk teman-teman pastinya sudah mempunyai tempatnya masing-masing seperti itu. Jadi biar teman-teman itu tidak penasaran itu semua, jadi teman-teman bisa mendengarkan atau membaca informasi ini dengan baik dan mencermatinya. Jadi teman-teman nanti tidak gagal paham dengan berita terbaru dari Arik Channel. Kini pemerintah yakni Menpan RB dan BKN telah menyusun kebijakan baru untuk mengangkat tenaga honorer non-database BKN menjadi P3K. Adapun tenaga honorer non-database BKN yang akan diselamatkan, pemerintah wajib memenuhi beberapa syarat. Contohnya syarat-syarat yang dimaksud yaitu seperti ini. Yang pertama itu telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Yang nomor 2, tenaga honorer tersebut masih aktif hingga saat ini. Yang ketiga, telah mendaftar pada seleksi P3K tahap 2. Nah, di sini ini saya yakin itu teman-teman semuanya masuk kriteria ini ya. Teman-teman pasti masuk karena teman-teman sudah bekerja di instansinya masing-masing. Ada yang 2 tahun lebih sedikit, ada yang 2 tahun. Dan saat ini masih teman-teman juga masih aktif lah untuk perjuangan P3K saat ini ya. Terus teman-teman juga sudah daftar di tahap 2 ini. Jadi aku yakin teman-teman semuanya itu masuk kriteria atau persyaratan yang ditunjukkan dari Menpan RB BKN ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa masuk, tapi tetap kita juga harus berusaha dan berdoa. Itu kuncinya ya. Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan pendaftaran pada seleksi P3K tahap 2 tidak ada yang dinyatakan TMS. Dicermati ya di sini ya teman-teman. Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan pendaftaran pada seleksi P3K tahap 2 tidak ada yang dinyatakan TMS. Oke, udah paham ya teman-teman? Nah, sehingga semua tenaga honorer yang melamar berkesempatan untuk melanjutkan proses rekrutmen hingga tuntas. Oke ya, udah jelas ya di sini ya teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Adapun ya, untuk regulasi kepastian nasib tenaga honorer non-database BKN saat ini masih proses penyusunan oleh BKN dan Kemenpan RB ya.
Jadi itu ya teman-teman informasi terbaru dari Arik Channel. Mudah-mudahan informasi terbaru ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya pejuang P3K dan pejuang masa depan. Nah, untuk teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman. Jadi diharapkan dengan adanya kepastian nasib ini, penataan tenaga honorer Indonesia bisa sepenuhnya tuntas. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, ya seperti itu keputusan dari Menpan RB dan BKN. Mudah-mudahan bermanfaat berita ini bisa membantu teman-teman semuanya. Saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu bergabung bersama Arik, baik yang sudah bergabung lama maupun yang baru bergabung. Tapi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari Arik Channel. Oke, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua pejuang P3K.